Mas, Kenapa? kan kita lagi makan bareng nih. Ya, Boleh nggak minta tolong? apa? Minta tolong kayak kemarin. Kayak gimana? Tolong disuapin lagi. Oh gitu. Benar. Gak apa-apa. Heeh. Ini ya. Gini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan lagi diet, gitu ya. Kita baca Bismillah dulu ya, biar barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak? Enak. Kita mau kemana ini? Nggak apa-apa, kita makan di sini aja, dekat di sini. Tempat makan. Makan? Iya. Kok makan? Kenapa emang? Emang nggak lapar? Iya sih, tapi oh. Ke kafe yang mana yang ini? Ini kan tempat yang kemarin itu ya? Bismillah. Makasih ya. Dari nggak enak mbak, kayak kotor gini masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Ya udah terserah mbaknya aja. Pengen makan nasi goreng deh. Nasi goreng ya. Minumnya? Udah air putih aja lah, mineral aja. Kayaknya nasi gorengnya pedas sih. Iya, masih pedas sih. Enggak usah, sedang aja lah. Kasih. Iya, bentar dulu. Kenapa senang itu? Ya karena Apakah memang kita menyawanya di sini gitu? dia juga sih. Kita enak kalau di sini. Satu di sini, di luar ada kamu. Terus kenapa sih tadi nyari ke taman kayak gitu? Ya karena kan kemarin katanya seringnya di taman sana itu, Taman Sangkareang. Sering di sana, sering nebar sambil nebar sholawatan. Iya. Gitu katanya. Makanya cari ke situ gitu loh. Emang nggak boleh? Iya boleh sih. Tapi saya kaget aja gitu kok. Kenapa kok mbaknya sampai nyari ke sana kayak gitu kan? Saya juga jadi ya gimana ya, jadi kaget aja kayak gitu tadi pas begitu manggil gitu. Ya nggak ada, cuma mau ngajakin makan aja gitu. Biar maksudnya biar ada teman makan gitu.
Tapi masa harus ditemani sama saya gitu makannya kayak gitu. Emang kenapa sih gitu? Gini mas, ini kan semenjak kemarin yang kita ketemu kemarin tuh, itu tuh gak tau kenapa itu saya tuh susah banget nggak sih tidur tuh, malam-malam tuh susah tidur saya tuh mas. Saya tuh kepikiran sama masnya, saya tuh kepikiran sama kayak suara masnya itu loh, bikin tenang kayak gitu. Kayak saya cari mas lagi gitu. Maksudnya pikiran suara atau gimana? Maksudnya gimana sih? Ya kebayang aja gue kayak gitu deh, nggak ngerti dah kayak gitu dah Jung. Ini gimana cara jelasinnya? Jadi sayanya gitu kebayang gitu. Atau Iya gimana? iya masnya. Masa sih? Ya, terus setelah nggak bisa tidur atau apa gitu, gimana sih perasaannya gitu? Jadi Kebayang-bayang. kebayang gitu aja gitu. Iya kebayang-bayang. Ya terus gimana masalah yang kemarin? Oh, bentar, kemarin yang mana? Kan kemarin kan waktu kita ketemu waktu itu kan udah putus cinta Oh iya gitu. lupa. Terus gimana sekarang sama Lupa itu? saya, saking sudah bisa melupakannya itu jadi lupa. Kok bisa melupakan dia gitu segitu cepatnya gitu? Maksudnya belum lupa sih, maksudnya sudah bisa sedikit mengikhlaskan. Enggak apa? Enggak ada pernah kontekan atau apa kayak gitu? Enggak lah mas, ngapain hubungin orang udah punya cewek baru, ntar ceweknya marah ntar kalau kita hubungin. Enggak sih. Sekarang gimana nih? Gimana? Jadi saya jadi apa ya? Jadi grogi juga gitu. Jadi sambil dicari. Apa mau diganti aja? Enggak usah, gak apa-apa. Mau sampai dicari sama mbaknya orang cantik, mbaknya kan orang kaya gitu kan, terus kayaknya tak pantas lah untuk saya duduk di sini bareng mbaknya, apalagi temenin mbaknya makan kayak gitu kan, kayaknya nggak pantas sekali karena jauh sekali perbedaan antara mbaknya sama saya gitu. Kan mbaknya tahu kok saya seperti ini kan, orang nggak punya, seorang gembel hanya keliling nyebarin selawat, lalu mbaknya begitu kayanya dengan wajah cantiknya, ya, mungkin secara pandangan secara zahir itu memang jauh beda lah kita. Jauh beda, masnya berarti membeda-bedakan nih. Kalau saya sih enggak. Ya bukan cuma beda, cuman ngerasa aja ya, saya ngerasa jadi tahu diri lah kayak gitu. Enggak mas, biasa aja. Biasa aja pun. Sama manusia pun. Iya, jadi kok senyum terus gitu? Ini kenapa? Salah? Nggak boleh senyum? Oh, berarti mau saya cemberut gitu? Enggak. Kayak kemarin, cemberut sendiri di sini gitu? Bengong gitu? Gitu maunya kayak gitu? Marah-marah terus gitu? Jangan seperti Udah, itu. makanya. Saya malah ya gimana sih? Maksudnya senang sih ngeliatnya. Mbaknya tuh orangnya kayak ramah, cepat senyum gitu ya. Itu memang kadang-kadang itu yang juga bikin hati seorang lelaki itu mungkin terpesona dengan mbaknya gitu kan. Ya mungkin saya pun juga seperti itu, merasakan seperti itu, tapi saya harus sadar diri gitu kan. Udahlah, nggak usah terlalu merendah diri gitu mas. Oh saya sih biasa aja nganggapnya, maksudnya nggak terlalu mau kayak sentimen gitu sih. Jadi masalah kemarin udah biarin, lupakan aja lah. Udah sih kalau misalnya gimana udah bisa dikit lupa ya. Ya udah mas gini, biar kita lebih rileks, biar kita lebih tenang gitu kan. Gimana kalau masnya tuh selawatan lagi gitu? Selawatan. Gimana? Ya. Mau sih, pasti mau. Ya kalau mbaknya minta kita selawatan tuh
Ya, saya sangat senang sekali, Mas. Bersyukur sekali gitu. Mbaknya senang dengan sholawat. Ya, walaupun suara saya pas-pasan gitu ya. Nggak ada yang bilang pas-pasan. Saya bilang bagus kok kemarin suaranya. Yang benar. Kan kemarin saya nanya kan bagus suaranya. Terus kan kemarin sempat saya nanya, bilang siapa yang ngajarin vokal, apakah ada sekolah gitu kan. Kemarin saya tanya, masa lupa sih, cepat banget lupa. Ya udah ya, saya selamat. Tunggu dulu Mas, itu tuh minumannya datang. Oh iya. Ya, minumannya datang. Biar lebih lantang lagi. Terima kasih Mbak ya. Kasih Mbak. Minum dulu deh Mas. Makanannya enak. Minum dulu. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Gimana nih? Salawatan dulu apa gimana? Ya salawatan baru makan. Ya, salawatan dulu ya. Semoga makanannya pun juga tambah barokah gitu ya. Kita juga mendapatkan keberkahannya. Dan banyak juga nanti senang terus dengan salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru Allahi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Ausal Khafiqain. Ya Habibi ya Muhammad, ya Ausal Khafiqain. Ya Mu'ayyad ya Majad, ya
القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Udah selesai. Pendek ya? Iya. Kenapa gitu kok bilang pendek? Iya, berarti kurang lama. Kurang lama ya. Mungkin saking menikmati ya. Kok matanya sampai agak kaca merah-merah kayak gitu. Nah, Nggak tahu, tiba-tiba aja. Kan tersentuh gitu. dengarnya tersentuh gitu. Tenang, relax banget habis denger kayak gini. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan dan punya selalu mendapat apa ya ketenangan dalam hidup mbaknya, dijauhkan dari segala macam masalah dan mara bahaya ya. Ya, tapi maaf mbak, saya bisa nemenin mbaknya cuma sekedar seperti ini, saya cuma bisa selawat aja gitu. Ya nggak apa-apa mas, udah seneng kok walaupun cuma ditemenin kan sama sholawatan. Kasih loh mas, udah mau luangin waktunya buat saya minum. Udah kita makan dulu deh kalau gitu. Kita makan. Nggak apa-apa. Belum makan kan? Iya, belum sih. Ya udah kita makan dulu. Udah, kalau ini kan apa? Gimana kalau kita makan itu kan harus berdoa dulu. Benar. Kalau di dalam Islam itu ada doa khusus untuk makan. Gak apa-apa nih kita baca ya. Ya, saya baca ya. Oh gitu, oke. Ya, Apa kita bacanya beda-beda? ya terserah mbaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kepada Tuhan itu agar nasi makanan ini semua dikasih keberkahan dan mudah-mudahan semua ini dihalalkan ya. Amin, astagfirullah. Semoga bisa jadi nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di keyakinan mbaknya kalau pas awal mau makan tuh ada bacaan. Ada, itu kan tadi terbaca, cuman nggak tahu keras. Kalau sekarang kalau saat kita kan mau baca, kalau di Islam itu kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Kalau Kalau di kita langsung aja gitu. langsung. Iya. Ya udah. Yang penting udah berdoa kan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Enak nasi goreng. Oh ya, kalau di antara semua sholawatan itu, sholawatan yang mana sih yang paling berfaedah? Maksudnya yang paling banyak manfaatnya gitu? Ya, memang Apa kalau- semua sama aja gitu? Memang di dalam selawat itu kan mungkin bisa dikatakan semua itu ada manfaat dan faedahnya ya. Tapi yang paling besar selawat itu kan ada namanya selawat. Kita tuh dituntut untuk selalu berserah pada Nabi. Jadi ada istilahnya selawat Nabi gitu kan. Selawat Nabi itu selawat yang dibaca khusus untuk kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Nah itu salah satunya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga selawat yang kita baca tadi itu, yang saya baca tadi, selawat Jibril. Nah, itu yang sangat besar faedahnya dan manfaatnya. Bahkan selawat Jibril yang tadi itu dipakai jadi maharnya Nabi Adam dulu dengan Siti Hawa. Tahu kan, pernah dengar Nabi Adam, tahu kan? Pernah dengar? Ya, Siti Hawa kayak gitu kan. Nah, waktu dia mau Sama nggak sih Adam, Siti Hawa sama Hawa, Adam dan Iya. Hawa sama? Iya, sama.
Nah, itu dulu waktu dia mau mendekati Nabi Adam tuh mendekati Siti Hawa, artinya atau mau menikah lah ya. Allah itu membisikkan kepada malaikat Jibril untuk suruh Nabi Adam itu baca sholawat Jibril sebagai maharnya. Jadi malaikat Jibril itu membisikkan kepada Nabi Adam untuk membaca sholawat Jibril, bacanya Sallallahu ala Muhammad, itu jadi maharnya. Mahar itu kayak seserahan gitu Iya, kan. kalau kita kan Jadi sekarang mau nikah. seserahannya cuma sholawatan itu doang. Iya. Itu doang? Iya. Diterima? Iya itu bahkan Allah yang memerintahkan. Tuhan yang memerintahkan langsung ke malaikat Jibril untuk suruh Nabi Adam itu untuk baca sholawat itu jadi maharnya. Kalau kita sekarang kan kayak emas gitu kan, mas kawin ya, mas kawin seperti itu. Banyak? Ya itu sekarang. Tapi kalau dulu tuh sudah pakai itu dia bisa. Dan begitu besar manfaat dan faedahnya sholawat Jibril itu. Nah, makanya barang siapa yang membaca sholawat Jibril, dijelaskan para ulama. Kalau sholawat yang tadi itu sholawat apa namanya? Sholawat Jibril. Nah itu yang sangat-sangat luar biasa. Sampai ulama salaf itu, tahu kan ulama ya? Kayak gitu. Yang sering-sering ngasih ceramah itu beda sama kayak ustadz gitu. Tapi ya lebih dari itu, tingkatannya lebih tinggi dari itu. Para ulama dulu mengatakan bahwa barang siapa yang membaca sholawat Jibril satu kali, itu kali yang ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam kitab Islam itu kan ada kitab Al-Quran ya. Nah itu dijelaskan oleh Allah itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah beserta malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, dari itulah kita sebagai umat itu untuk selalu disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu juga dijelaskan oleh para ulama salaf, barang siapa membaca selawat Jibril itu 100 kali, itu akan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu rezeki dari manapun tidak disangka-sangka dia akan datang, dia akan diberikan. Nah, apabila dia membaca sampai 500 kali dalam sehari, ya, contohnya begini, anggaplah sekarang mbaknya itu baca selawat itu sampai 500 kali sehari, cuman Sallallahu ala Muhammad kayak gitu. Mbak itu sejak dari mbaknya sampai anak cucu mbaknya itu tidak pernah kekurangan harta. Itu faedahnya. Nah, karena barang siapa yang membaca satu kali selawat, kita baca sekarang gini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Sallallahu ala Muhammad, itu kita baca sekali akan dibalas 10 kali oleh Tuhan, oleh Allah itu 10 kali dibalas. Dan walaupun ada niat riaknya pun juga akan tetap itu tidak bisa ditolak dengan siapapun. Dengan Allah atau Tuhan pun tidak bisa menolak, tetap memberikan ganjarannya 10 kali lipat apabila orang baca itu. Itu kelebihannya di dalam Islam. Dan itu dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di para ulama salaf yang menjelaskan seperti itu. Makanya kita terus diperbanyak baca selawat. Dan dikala nanti juga setelah banyak membaca selawat kepada Nabi itu, nanti kan pada akhirnya nanti akan datang hari kiamat, ya kan? Pada datang hari kiamat itu, di situ akan ada nanti penentuan bahwa siapa orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi, dalam artian mendapat pertolongan. Seandainya dia ini seharusnya dia akan masuk neraka, dia akan ditolong oleh Rasulullah, itu akan ditolong oleh Nabi itu dengan syafaatnya, nanti dia bisa masuk surga. Kayak yang kemarin masnya jelasin. Iya itu. Ya, itulah syafaat Jibril, itu sangat luar biasa. Makanya sampai semua para kiai, para tuan guru, para ustadz, para ulama itu menyuruh umat itu untuk selalu berselawat. Keren juga ya. Yaudah, kalau gitu kita lanjutin makan dulu. Ya. Tapi nanti selesai ini minta diselawatin lagi nggak apa-apa? Boleh. Tapi saya makannya dikit aja, soalnya lagi diet. Iya, enggak apa. Saya juga nggak biasa makan banyak. Enak ya, nasi gorengnya. Enak. Itu ayamnya. Iya, kenapa? Mau lagi? Enggak, ini aja enggak habis. Belum dimakan.
Nanti kalau mau lagi bilang biar kita suruh mbak itu gorengin lagi. Udah ini aja udah cukup kok. Serius. Iya, kenyang kok. Ini aja nggak akan habis. Nanti malah jadi mubazir kan nggak boleh. Iya sih, iya Ya benar kan? banget. Kita nggak boleh buang-buang makanan kayak gitu kan? Sayang. Mas, Kenapa? kan kita lagi makan bareng nih. Ya, Boleh nggak minta tolong? apa? Minta tolong kayak kemarin. Kayak gimana? Tolong disuapin lagi. Oh gitu. Benar. Gak apa-apa. Heeh. Ini ya. Gini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan lagi diet gitu ya. Kita baca Bismillah dulu ya, biar barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak? Enak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Udah habisin aja nggak apa-apa. Tapi saya juga nggak bisa makan banyak saya karena ya biasanya sedikit, kadang beli cuma nasi bungkus gitu seadanya aja gitu. Masa sih habis itu dikit loh porsi. Jadi tapi nggak akan habis. Ya udah nanti kalau ini nanti dibungkus saja. Kalau Terus? boleh gitu ya nanti kita makan lagi. Buat dimakan nanti. Di rumah aja. Nanti apa besok? Ya nanti. Oh iya, jangan besok nanti rusak. Kalau mau untuk nanti, kalau mau ada yang lain lagi nanti pesan aja bungkus. Gimana? Ya udah ini aja lah nggak usah. Alah, mana lah cukup kayak gitu aja. Cukup. Kenyang. Habisin dong. Iya. Ah? Yang Oh berarti mau dibungkus? ya udah dibungkus aja nanti. Dibungkus. Ya nanti Jadi aja. kira. Tapi lanjut. Tunjukin lagi. Apa itu? Kan tadi bilang mau tunjukin lagi salawatnya yang kedua. Salawat. Oh iya. Jadi gini, boleh nggak sedikit saya jelaskan juga ya, Apa karena kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Makanya kenapa ada kaitannya dengan sholawat Jibril. Jadi dengan kita banyak membaca sholawat Jibril itu kita mendapatkan suatu rahmat. Kita mendapatkan nanti keselamatan. Diberikan keselamatan oleh Allah itu baik di dunia sampai akhirat. Nah, jadi tapi di dunia ini kita hanya hidup sementara. Pada akhirnya nanti kita ini semua akan mati. Ya kan? Benar. Kita akan mati. Makanya sering kalau di dalam Islam itu sering kita dengar, mungkin mbaknya juga pernah dengar di masjid, di surau, di musola, di mana apabila orang Islam itu meninggal dunia, selalu kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Iya sering sih saya dengar, soalnya di dekat rumah itu ada masjid kan. Iya. Jadi kalau ada orang meninggal itu deh yang pertama. Iya, pasti untuk baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu bahwa semua yang meninggal ini akan kembali kepada Allah, berasal dari Allah, akan kembali juga kepada Allah. Kembali kepada Tuhan. Lalu berlomba-lomba orang untuk mengantarkan kita itu ke liang lahat, untuk masuk ke dalam kubur. Sementara kubur adalah tempat yang paling mengerikan. Kubur tempat yang paling menakutkan. Kubur itu gelap gulita, hanya 1 meter kali 2 meter. Di mana di situ kita disemayamkan. Setelah itu para malaikat pun akan datang bertanya kepada mayat itu. Apalah yang ditanyakan? Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka? Siapa nabimu?
Wa ma imamuka, siapa imam? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, mana kiblatmu atau apa kiblatmu? Itu yang dipertanyakan. Lalu kita sekarang di dunia ini hidup enak, santai, tak pernah berpikir tentang itu. Lalu apakah nanti kita akan bisa menjawab tentang itu? Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya ya. Nanti kubur itu yang sangat menakutkan, karena kubur itu ada al-awwal wal akhir. Awal dari kehidupan nanti, akhir sebelum akhirat, dan terakhir kehidupan setelah kita hidup di dunia. Makanya kubur itu adalah al-awwal wal akhir, pertama dan yang terakhir. Apabila orang selamat di dalam kubur, itu akan selamat nanti juga di akhirat. Tapi apabila dia tidak selamat di situ akan mendapat siksaan kubur, ya jelas nanti di akhirat pun juga dia akan disiksa. Di situ nanti dia akan merasakan betapa pedihnya api neraka itu. Maka sering kita dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Allah ya khaliqal makhluk, innal karim, innal kariman ya Allah, innal karim, innal kariman ya Allah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Kubur tempat yang paling seram, kubur yang tempat di mana penyiksaan yang sangat pedih. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia harus taat kepada Tuhan, harus taat kepada Allah, dan harus taat kepada Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita ini diberikan keselamatan baik di dunia sampai kelak di akhirat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami mohon diampuni dari segala dosa dan noda yang telah kami perbuat ya Allah. Berikanlah kami keselamatan ya Allah, sejak di dunia ini maupun di alam kuburmu nanti dan di akhiratmu nanti juga ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Kok kenapa diam gitu? Merinding saya dengar. Merinding. Dan memang itu kenyataan yang kita akan alami nanti di dalam kubur. Jadi apapun mungkin di dalam Islam itu akan nanti orang itu apabila meninggal dunia
akan ditanam di dalam kubur. Karena apa? Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah. Itu satu zahir. Tapi di agama-agama ataupun keyakinan yang lain seperti banyak pun juga mungkin dengan secara mungkin dibuang ke laut atau apa gitu kan. Tapi pada akhirnya itu sama aja, nanti akan diminta pertanggungjawabannya dalam kehidupan ini. Kita akan diminta pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia ini, kita dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah kita perbuat. Kalau memang kita selalu melakukan suatu kebaikan di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dalam kubur maupun di akhirat nanti. Tapi kalau kita banyak sekali dosa kesalahan yang kita perbuat, ya pasti akan terjadi bahwa kita akan mendapat siksaan kubur. Dan mudah-mudahan nanti mbaknya diselamatkan baik di dunia sampai dalam kubur nanti maupun sampai akhirat nanti. Ya mbak ya. Amin, astagfirullah, makasih banyak. Iya. Jadi karena begini mbak, pernah dengar ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas pun juga orang yang sangat smart, dia sangat pintar. Di apapun pertanyaan orang yang nggak bisa dijawab sama orang, dia bisa, saking pintarnya Abu Nawas itu. Tapi dikala mau meninggalkan dunia ini, dikala dicabut nyawanya, apa ya Abu Nawas katakan? Ternyata sebegitu pintarnya Abu Nawas, sebegitu hebatnya Abu Nawas itu tidak bisa menghalangi dikala nyawa mau dicabut. Sampai dia berkata, mohon menjerit kepada Tuhan, menjerit kepada Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala ala nari jahili fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, kami bukan ahli surgamu, tapi kami tidak sanggup menahan siksaan api nerakamu. Apabila roh kami keluar dari jasad ini, apakah akan sanggup jadi penghuni surgamu nanti? Apakah kami akan dimasukkan ke dalam nerakamu, ya Allah? Itulah perkataan Abu Nawas, menjerit memohon kepada Allah. Saking takutnya, betapa pedihnya kehidupan di dalam kubur dan juga nanti di akhirat. Kenapa? Ya, mudah-mudahan ini semua jadi renungan buat kita semua ya mbak ya. Buat teman-teman kita yang di luar sana juga semoga jadi renungan bahwa mari kita cari, mari kita memperbanyak bekal hidup di dunia ini sehingga kita nanti mendapat keselamatan baik di dalam kubur maupun di akhirat nanti. Gak bisa ngomong. Kenapa coba kenapa, apa yang dirasakan setelah Gak tadi? tahu, saya tadi yang sholat yang pertama saya tuh lebih rileks. Kedua agak merinding. Yang ketiga lebih mikirin, benar juga sih kan kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawa kita. Iya. Terus kita belum ada bekal buat. Iya betul. Sangat menakutkan ya, sangat mengerikan ya. Ya. Tapi gini ya, mudah-mudahan nanti juga banyak mendapat suatu hidayah juga dari Tuhan atau dari Allah, diberikan petunjuk jalan yang benar, yang baik untuk bisa menyelamatkan mbaknya untuk nanti baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat nanti. Mohonlah kepada Tuhan, kepada Allah, berikanlah petunjuk
mohon hidayahnya agar kami ditunjukkan jalan yang benar. Insya Allah Allah akan menunjukkan jalan nanti kembali. Ya, dan saya yakin apabila kalau udah Allah menunjukkan satu jalan yang benar buat mbaknya pasti akan selamat, dan jaminannya juga nanti surga. Apalagi mbaknya dari maaf ya non muslim gitu ya, tapi insya Allah asalkan Allah menurunkan hidayahnya kepada mbaknya, menunjukkan jalan yang benar oleh Allah, mbaknya nanti akan selamat baik dunia sampai akhirat nanti. Bahkan mudah-mudahan mbaknya jadi penghuni surganya Allah, mbaknya nanti enak di sana gitu. Ya, udah. Jangan sedih. Seketika langsung takut. Takut. Apa yang ditakutkan? Pokoknya kalau kita sudah ingat soal kematian sih kita takut. Semua orang ya. Itu memang ya, makanya nanti kalau kita sudah namanya dicabut nyawa kita ini oleh Allah, sudah kita mati, itu yang sangat mengerikan. Mungkin kita sekarang ini berpikir udah mati apa yang kita tahu gitu kan. Padahal yang mati ini adalah jasad, cuman jasad ini diantar sampai ke kubur, nanti di situ cuman ditanam, mungkin akan habis, akan jadi debu, akan dimakan sama cacing. Ini jasad, dia tidak akan bisa berbuat. Tapi kita mempunyai itu yang selalu hidup, dan itu nanti berhadapan dengan Tuhannya. Ya itu yang nanti yang akan diminta tanggung jawabannya. Kamu ngapain aja di dunia ini? Yang kamu sembah itu siapa? Aku atau apa yang kamu sembah? Siapa yang kamu ikuti? Kitab mana yang kamu ikuti? Nah, itu yang nanti dipertanyakan semua, sehingga di situ nanti kalau kita bahwa makanya dari sekarang kalau di dalam Islam itu kita diajarkan, kita belajar itu untuk mengenal Tuhan, sampai kita tahu Tuhan apa, tahu kita siapa yang kita sembah itu. Secara kasat mata kita ini tidak bisa melihat Tuhan itu, tapi dengan mata batin kita itu kita bisa rasakan betapa bahagianya kita sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau kita sudah kenal sama Tuhan kita sudah bertemu sama Tuhan kita akan pasti selamat. Tapi kalau kita cuma sekedar ya hidup kayak gini, kita tidak tahu siapa yang kita sembah, kita ada orang nyembah ini kita ikut sembah ini, orang yang gini ya ikut gini ya, kita kayak ikut-ikutan kayak anak kecil gitu kan. Nah itu kita nggak tahu nanti apa yang terjadi di sana. Mudah-mudahan banyak nanti sampai berusaha mencari Tuhannya, sampai mengenal, karena itu yang menyelamatkan banyak nanti. Ya, sudah makan dulu lagi, biar lebih rileks. Saya lagi diet. Jangan lah. Saya lagi diet. Oh, diet. Jadi nggak banyak-banyak makan. Oh ya ini jadi dibungkus. Ya, udah jadi. Atau mau ditambah ada yang lain? Nggak usah, ini aja udah cukup. Selalu malah berterima kasih, malah diajak makan di sini. Mbak yang cantik tadi juga minta disuapin. Tapi insya Allah apapun permintaan mbaknya, yang penting positif ya, saya akan turuti mungkin ya. Yang penting positif ya. Karena bagaimanapun juga ada batas-batasnya kan, ya. Ya jadi tapi saya juga minta maaf mbaknya, ini udah banyak ngobrol ke mbaknya, banyak tadi mungkin baca ini baca itu sehingga membuat mbaknya sedih, buatnya mbaknya merinding gitu kan. Nggak apa-apa mas, justru saya saya makasih karena ya udah diingetin. Terus sekarang gimana nih? Oh, abis ini masnya mau kemana? Saya pasti mungkin keliling lagi ke taman sana. Keliling lagi? Iya. Lebih baik istirahat aja dulu di rumah. Maksudnya gimana? Iya maksudnya kan udahlah dulu kelilingnya gitu loh, istirahat dulu besok lanjut lagi kayak gitu. Jadi saya harus pulang gitu. Ya iya. Ya kan gimana? Kan tunggu juga perlu istirahat. Nanti kalau sakit gimana? Iya sih. Bener. Tapi kalau mbaknya pulang juga. Iya. Ya rumahnya di mana? Ya, di daerah Lingsar. Lingsar. Yang jauh. Ya dekat yang kemarin pas ngantar kemarin kan dekat itu. Ya. Oh, bareng saya anterin lagi ya? Jadi ngerepotin, ini saya udah
dikasih makan, terus sekarang dianterin juga. Enggak, kok nggak ngerepotin? Emang ada sih bilang ngerepotin? Ya enggak sih, tapi saya sendiri kan ngerasa Enggak lah, kalau ngerepotin ngapain coba? Nah, jadi ini dibungkus nanti ya? Atau, oh ya, tak panggil Mbak itu. Enggak, Mbak, jadi apa? Mbaknya tuh kayak apa ya, bikin gemes gitu orang. gimana? Iya, jadi asik banget gitu. Udah jadi ini bungkus ya? Iyalah, Ya, Mbak. ntar aja, ya Oh, udah gitu. kita nanti gitu kan, nanti bilang ke sana aja lah. Oh, Ya. Jadi gimana nih? ya saya anterin balik lah. Balik loh ya, jangan pergi lagi. Istirahat di rumah. Besok lagi tebar sholawatnya. Kalau sakit gimana cara mau tebar sholawat? Bener nggak? Iya. Pasti dengerin. Ya, karena itu juga nasihat yang baik juga kan. Dan juga itu kan kebaikan juga buat saya gitu kan. Jelas lah. Tapi mbaknya juga kan masuk pulang jelas. Iya, langsung pulang. Ya udah kalau gitu. Bang, ada yang ketinggalan? Bismillahirrahmanirrahim. Di kotor ini mobilnya di kaki saya. Bisa, ada apa-apa. Udah nanti kalau kotor bisa dibersihin. Usap.